Habib di Indonesia mau pindah dari NU ke Muhammadiyah gitu ya. Ya Pak Muhammadiyah mau menerima. Masalahnya kan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para sahabat santri yang dirahmati Allah, tadi sore saya melihat video Gus Fuad Pleret. Di dalam video yang berdurasi 2 menit, beliau menyampaikan bahwa ada oknum Habib, katanya Habib-Habib di Indonesia ini mau pindah ke Muhammadiyah, sudah nggak betah di NU, karena di NU katanya si oknum ini kiainya sudah pada curut, kiainya sudah pada anjing, pada babi, sehingga Habib-Habib di Indonesia ini mau pindahnya ke Muhammadiyah. Tapi persoalannya, kata Gus Fuad Pleret, apakah Muhammadiyah mau menerima? Saya pikir ya apa Muhammadiyah mau menerima ya Habib-Habib di Indonesia kalau pindah ke Muhammadiyah? Yang saya perlu garis bawahi, Habib-Habib di Indonesia ini berarti semua Habib ini ya, yang berbicara oknum Habib ya, bukan saya, bukan Gus Fuad Pleret. Ada oknum Habib, katanya Habib-Habib di Indonesia mau pindah. Saya kenal banyak Habib dan semuanya ramah tamah, semuanya baik. Di lingkungan kami juga banyak Habib, semuanya ramah tamah, semuanya baik. Tidak ada informasi atau kabar bahwa Habib di Indonesia ini mau pindah. Tidak ada, di kampung saya ini tidak ada. Ini ya berarti ya oknum ini, oknum yang mengatasnamakan Habib Indonesia ini, yang katanya Kiai NU sudah curut, sudah anjing, sudah babi. Ya ini yang membuat kalimat-kalimat seakan-akan Habib-Habib seluruh yang ada di Indonesia ini tersinggung atas perilaku dari oknum Bahar bin Smith, Taufik Assegaf, Hanif Al-Attas, dan lain sebagainya, ya golongan-golongan ini saja, sehingga si oknum membawa nama Habib-Habib yang lain yang ada di Indonesia. Padahal ya anda, Habib-Habib yang ada di Indonesia ini tidak semuanya kayak itu ya, tidak semuanya kayak itu. Banyak, bahkan lebih banyak dari oknum ini, Habib-Habib yang mulia, Habib-Habib yang ramah, Habib-Habib yang mencintai umat, Habib-Habib yang tidak pernah mencaci maki. Banyak sekali, lebih banyak dari oknum-oknum ini, dari Bahar bin Smith, Taufik Segaf, Umar, siapa itu. Banyak Habib-Habib yang masih mencintai umat, yang menuntun umat, membimbing umat secara akhlak, membimbing umat secara budi pekerti, itu masih banyak sekali. Dan kami tetap mencintai mereka, tetap menghormati mereka, tidak mempermasalahkan nasab. Di sini bukan masalah nasab lagi, jadi sudah masalah hati ke hati ya, masalah saling menghormati. Banyak loh Habib-Habib itu walaupun dia dikatakan Habib tapi tetap merendah. Beliau-beliau itu seakan-akan ya apa sih, lawang ini cuma gelar saja, ini sebuah gelar, sebuah nasab saja, kok mau diagung-agungkan you know? Lebih baik dan lebih utama tetap membimbing umat, menjaga NKRI you know? Para sahabat dan santri dimanapun anda berada, semoga tetap dirahmati Allah. Kita harus cerdas dalam bersosial media, kita harus cerdas, harus pintar memilih mana kalimat-kalimat yang baik, mana kalimat-kalimat yang tidak baik. Kita harus lebih cerdas untuk menilai sebuah argumentasi. Jangan sampai kita menganggap argumentasi yang salah kita anggap benar, jangan sampai yang benar malah disalahkan ya, jangan sampai seperti itu. Para sahabat santri dimanapun anda berada,
menurut Gus Wan Pleret tadi, kalau misalnya tidak diterima di Muhammadiyah, ya pulang saja ke Yaman, ke negerinya. Itu pun kalau di Yaman diterima, gitu loh. Kalau di Yaman diterima. Atau solusi terakhir dari Gus Wan Pleret, wis menganggaplah kalau memang salah, wis salah. Itu loh. Kalau salah, wis salah. Lawang tesis dari Kiai Haji Imaduddin tidak ada yang menyanggah, ya. Tesis atau penemuan Kiai Haji Imaduddin sampai sekarang tidak ada yang berani untuk menyanggah. Yang berani mubahalah, mengajak debat Kiai Haji Imad, tapi kabur, gak jadi debat. Karena apa? Takut ketahuan. Kalau ketahuan, nanti yang dipermalukan ya Robito Alawiyah itu. Robito Alawiyah dipermalukan oleh siapa? Ya tadi yang ngajak debat itu, si Umar itu. Si Umar yang membawa-bawa nama Lampung itu. Para sahabat santri, mari kita berpikir lebih cerdas. Di media sosial ini wis macem-macem. Di media sosial ini macem-macem. Ada yang mendukung. Kalau kita NU, ya wis kita mendukung NU. Kita pribumi, yang kita dukung pribumi. NU ini mendukung pribumi, mendukung RKRI, mendukung bangsa negara agar berjalan sesuai dengan roda yang sesuai aturan. Tuh, tidak menyalahkan aturan, apalagi memerangi pemerintah yang sah. Di NU ini kita belajar untuk menimbang maslahat dan mudaratnya. Kalau lebih banyak maslahatnya, ya kita lanjutkan. Kalau lebih banyak mudaratnya, mencari solusi lagi. Itu loh. Kalau misalnya ada permasalahan dari satu kiai, ini biasanya ditabayunkan dulu. Itu kalau kita memang Nahdlatul Ulama, tabayun dulu. Jadi saya ikut membahas tentang nasab ini sebenarnya ya bukan ranah saya. Ranah saya bukan tentang nasab, tapi ikut bicara tentang nasab ini karena berkaitan dengan kehormatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berkaitan dengan Nahdlatul Ulama. Para kiai-kiai di NU berjuang untuk meluruskan nasab ini. Kiai Haji Imaduddin, ada Kiai Nur Ihya Salafi, ya, yang kemarin itu sudah membuka kitab-kitab atau referensi-referensi dari kitab-kitab abad 1, 2 dan kitab-kitab abad-abad yang lain, dan ternyata di situ malah ada kejanggalan di nama Ubaidillah dan Abdullah. Jadi ya itu NU menjaga NKRI, NU menjaga umat. Jangan berseberangan dengan umat. Kalau ngaku NU tapi berseberangan, malah tidak mendukung anak buahnya, tidak mendukung hasil penemuan dari warga NU sendiri, apakah itu NU? Tidak ada tabayun, tidak ada klarifikasi yang lebih lanjut, langsung nuduh-nuduh bahwa tesis ini salah. Itu loh. Jangan langsung menuduh, disimak dulu baik-baik, dikaji dulu, dibaca dulu tesis itu. Jangan menyalahkan tesis seperti kemarin itu siapa, Nusron Wahid itu. Beliau katanya ya wakil PBNU. Tapi ya kok gitu loh. Lalu anak buahnya sendiri. Kiai Imaduddin ini kan anak buah, ya, termasuk anak buah beliau. Sekarang seharusnya tabayun, bukan langsung berbicara di depan umum yang kemungkinan besar di situ ada Habib-Habib sehingga berbicara tentang nasab. Berbicara tentang nasab jauh dari keilmuannya. Lalu beliau itu politikus kok. Politikus beliau itu kok berbicara tentang nasab. Jadi para sahabat desantri, kita harus lebih cerdas lagi, harus lebih bisa memilah mana yang memang benar, mana yang salah. Harus punya referensi, kita tunjukkan referensinya. Kalau memang kita mau menyanggah, ya, menyanggah sebuah tesis, menyanggah sebuah karya ilmiah, tunjukkan referensinya, jangan langsung menjustis itu salah, tidak boleh. Seperti tes DNA kemarin juga terkena juga Buya Yahya. Sebenarnya saya juga hormat kepada beliau, saya sering mendengarkan kajian beliau. Tapi dalam ranah ini, dalam ranah tes DNA, ketika beliau langsung menjustis seperti itu, saya juga harus mikir ulang gitu loh. Masa si tes DNA ini haram? Tes DNA untuk
nasab Nabi ini tidak boleh. Saya teliti dulu, tidak langsung menjustis. Ternyata ketika saya cari, ya, ketika saya cari menemukan tidak ada apa-apa. Jadi untuk pembuktian bahwa itu anaknya si A, itu boleh saja. Kalau zaman dulu memang nggak ada sistem DNA. Kalau sekarang kan sudah maju gitu loh. Lewat media sosial, ini sosial medianya sudah maju. Itu yang kemarin juga nyepret katanya gak usah berkuar-kuar di media sosial. Lah ternyata yang nyepret itu juga bermain sosial media itu loh. Jadi kita semuanya harus lebih cerdas. Kita jaga sikap lah ya, jaga sikap. Saya yakin kalau sikap kita hormat, sikap kita ini baik kepada orang lain, kepada makhluk Allah yang lain itu juga akan baik kepada kita. Gitu loh. Dan sebaliknya ketika sikap kita ini tidak baik, ya jangan anggap yang lain itu akan menghormati kita, itu akan baik kepada kita. Itu kayaknya tidak mungkin. Saling menghormati, saling menyantuni, saling mencintai, itu. Makanya ada kata-kata saling dan saling. Ada timbal balik. Kalau saya cinta Habib, berarti Habib mencintai saya. Kalau Habib tidak mencintai saya, saya juga gak mungkin mencintai Habib, itu loh. Jadi saling dan saling, gitu loh. Jadi untuk video Gus Wan Pleret yang ini saya tampilkan ulang, semoga bermanfaat dan semoga menambah keilmuan untuk kita semua. Dari saya, Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada isu konyol itu katanya, ada seorang oknum Habib mengatakan karena di NU itu sekarang kiai-kiainya pada curut, pada anjing pada babi gitu. Nah ini Habib di Indonesia mau pindah dari NU ke Muhammadiyah gitu ya. Ya apa Muhammadiyah mau menerima? Masalahnya kan gitu. Nah, Muhammadiyah itu kan dikit banget ya, karena soal apa itu persamaan manusia. Tapi ya bagus kalau mau pindah ke Muhammadiyah, bagus biar ngerasain apa itu. Tidak ada yang cium tangan, tidak ada yang ngasih amplop, tidak ada yang ya biasa aja dilakukan. Pertanyaanku apa Muhammadiyah mau menerima itu? Kayaknya enggak. Ada juga YouTuber bilang daripada pindah ke Muhammadiyah, pindah aja ke negeri asal Yaman. Pertanyaanku, apa Yaman juga mau menerima? Jadi menurut saya ya sudah lah, nggak usah apa itu ngalor ngidul nggak karu-karuan. Udah deklar aja, karena tidak bisa membantah ilmu penemuan atau tesisnya Kiai Imaduddin tentang nasab. Kemudian tes DNA juga nggak berani, nggak mau. Ya udah ngomong aja bahwa ya kami ini ternyata secara ilmiah tidak terbukti sebagai Dzurriyyatur Rasul. Gitu aja, nggak usah gimana-gimana. Itu cuma saran dan saya yakin saran saya nggak akan dipakai.